Cuma papa hanya ingin kamu jadi orang Kristen yang baik. Jangan hanya Kristen yang bola, haleluya, sok-sok Kristen. Loh ya, buat apa? Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas atau menanggapi apa yang merupakan nasihat Ustadz Agustan terhadap anaknya atau kepada anaknya. Nah, kemarin dia lagi viral itu ya, di mana dia mengambil Alkitab dan menempelkan di pantatnya dan kemudian dia kentut. Nah, teman-teman, dia memberikan nasihat kepada anaknya ya, untuk menjadi seorang Kristen yang baik. Dan kemudian dia menanyakan kepada anaknya bagaimana perasaan anaknya awal-awal papanya menjadi seorang muslim. Dan anaknya menjawab, ya awal-awalnya dia sakit hati, kecewa. Tetapi setelah itu dia pikir-pikir, ya itu pilihan atau itu keputusan papanya. Sebelumnya mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Kamu melihat papa Islam sekarang kalau awalnya terus sih stres. Kayak tadinya mah sakit hati, kecewa. Cuman sekarang udah biasa aja, kan itu keputusannya papa. Kehidupan jalan ini cuma papa hanya ingin kamu jadi orang Kristen yang baik. Jangan hanya Kristen yang bola, haleluya, sok-sok Kristen. Loh ya, buat apa? Gitu loh. Ketika kekristenan mengatakan agama kasih, harus bisa tunjukkan kasih itu. Cuma kalau kamu tahu papa bicara keras gitu, bukan papa benci orang Kristen. Ada hal-hal yang keliru memang. Papa bicara keras juga. Sama ya, kamu lakukan lama-lama tambah. Papa juga mencintai. Papa beli beras, papa bagikan. Ada yang ke orang Kristen juga tadi. Tinggal 2 pack itu. Apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Jadi itu dia videonya, teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang menjadi nasihat dari Ustadz Agustan terhadap atau kepada anaknya. Nah, teman-teman, saya membahas atau membagikan kepada kita ini semua bukan bermaksud kita kepo atau mengurus keluarga Ustadz Agustan, bukan. Tetapi karena setiap ada hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan, itu perlu kita menanggapinya. Nah, teman-teman, di awal cuplikan ini Ustadz Agustan bertanya kepada anaknya, bagaimana perasaanmu ketika papa menjadi seorang muslim? Dan anaknya menjawab, ya awal-awalnya kecewa, sakit hati. Ya, yang namanya juga orang tua dan anak tiba-tiba beda keyakinan, ya pasti rasa kecewa itu ada. Tetapi setelah anaknya pikir-pikir, ya itu kan keputusan atau pilihan papa. Dan itu tidak perlu dipaksakan untuk tetap menjadi Kristen. Nah, dia menyadari itu, anaknya menyadari hal itu. Dan kemudian Ustadz Agustan ini memberikan nasihat kepada anaknya. Nasihatnya begini, kamu harus menjadi seorang Kristen yang baik. Nah, jangan jadi Kristen yang cuma haleluya saja. Untuk apa katanya? Nah, teman-teman, untung saja anaknya tidak menanyakan balik kepada ayahnya. Kenapa bapak sendiri tidak bisa menjadi seorang muslim yang baik? Nah, untung aja anaknya tidak menanyakan hal itu. Mungkin dia segan karena papanya.
Nah, dia menyuruh anaknya untuk menjadi seorang Kristen yang baik, sedangkan dia sendiri, Agustan ini, tidak bisa menjadi seorang Muslim yang baik. Nah, harusnya kalau kita memberikan nasihat kepada seseorang, kita harus siap jadi teladan, menjadi contoh. Karena kita tidak mungkin jadi batu sandungan bagi mereka yang kita nasihati. Nah, Agustan ini seperti yang diceritakan oleh Alkitab, ahli-ahli Taurat Farisi selalu mengajarkan hal-hal yang baik kepada pengikut-pengikut mereka, tetapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu diteladani dari Ustadz Agustan ini? Apakah perlu diteladani bagaimana dia menghujat kekristenan, menghina amanat agung, bagaimana dia mengatakan orang-orang Kristen itu adalah anjing-anjing gereja? Nah, apakah perlu diteladani perbuatannya ketika dia mengambil Alkitab dan menempelkan di pantatnya dan kemudian dia kentut? Apakah itu yang perlu diteladani? Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau memberikan nasihat itu kepada anak, itu harus siap menjadi contoh dulu. Jangan jadi batu sandungan. Nah, jadi kemarin teman-teman dia berupaya untuk mempengaruhi anaknya ini untuk meninggalkan kekristenannya. Ada upaya dengan mengejar anaknya ini dengan berbagai macam pertanyaan. Seperti apakah Yesus itu di dalam pola pikirmu atau dalam pemikiranmu? Bagaimana kamu melihat Yesus itu? Yesus itu kan manusia. Tetapi puji Tuhan anaknya bisa memberikan jawaban yang menurut saya cukup luar biasa yang tidak diduga-duga oleh Agustan ini. Nah, kita sudah bahas kemarin teman-teman ya. Jadi yang seterusnya teman-teman, dia berkata bahwa Agustan ini dia keras terhadap apa yang salah. Karena dia menganggap Kristen itu salah teman-teman ya. Jadi dia agak keras karena dia berbicara akidah katanya. Dan kemudian dia berkata, saya juga mengasihi sesama, berbagi kepada sesama, walaupun itu beda agama atau keyakinan. Sejauh ini saya tidak pernah melihat Ustadz Agustan ini melakukan hal yang seperti yang dia katakan ini teman-teman ya. Saya kurang tahu di belakang layar. Yang kita lihat selama ini di channel-channel YouTube-nya itu hal-hal yang tidak perlu diteladani. Menjadi provokator, menghasut saudara-saudara kita yang muslim, bagaimana mereka bisa membenci kekristenan, menjelek-jelekan Kristen. Yesus memberikan pesan kepada kita dalam Matius 23 ayat 3. Begini firman Tuhan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dan ini pesan Yesus kepada kita sampai saat ini. Kalau ada orang yang mengajarkan sesuatu hal yang baik bagi kita, boleh kita ikuti. Selagi itu baik. Tetapi jangan ikuti perbuatannya yang jahat. Nah, yang dibicarakan oleh Yesus ini adalah ahli Taurat dan Farisi yang selalu mencari muka, yang selalu seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan. Nah, itu yang diingatkan Yesus kepada kita saat ini. Kalau ada orang yang mengajarkan hal yang baik, ya ambil yang baiknya. Jangan ikuti perbuatannya. Nah, sama halnya dengan apa yang diberikan kepada anaknya suatu nasihat, dan ya harapan kita anaknya bisa menjadi seorang Kristen yang baik, bisa menjadi garam dan terang, bisa menjadi berkat bagi semua orang. Nah, tapi jangan mengikuti perlakuan bapaknya. Itu saja harapan kita. Jangan ikuti bagaimana dia menghujat, menjelek-jelekan agama lamanya, bagaimana dia kentut di atas Alkitab, bagaimana dia menjadi provokator. Itu tidak perlu ditiru. Dan itu tidak perlu diteladani. Ikuti pesan-pesan yang baik dari dia.
tapi jangan ikuti perbuatannya. Ini Alkitab sudah mengingatkan kita kembali. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.